Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silma Natalia, NIM 2120293, akan membacakan materi tentang pengertian populasi dan pengertian sampel. Pengertian populasi. Populasi adalah kumpulan atau jumlah keseluruhan objek yang akan ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut dengan universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur dan diamati. Populasi dengan jumlah individu tertentu atau yang dapat diketahui dan dihitung jumlahnya secara pasti disebut dengan populasi finite. Misalnya, jumlah populasi siswa di suatu sekolah, jumlah karyawan produksi di suatu perusahaan. Apabila jumlah individu atau unit dalam suatu kelompok tidak mempunyai jumlah yang tetap atau tidak diketahui banyaknya, disebut populasi infinite. Misalnya, jumlah konsumen yang memakai produk farmasi, kosmetik, dan lain sebagainya. Masyarakat yang memakai produk elektronik tertentu. Data atau keterangan dari populasi dapat dikumpulkan dengan cara 1. Menghitung seluruh jumlah individu dengan lengkap, yaitu cara pengumpulan dari semua individu yang ada pada suatu populasi dengan ciri dan karakteristik yang relatif sama. Ini sering disebut penelitian sensus atau sampel Juno. Yang kedua, mengambil sebagian dari jumlah individu yang ada pada populasi sebagai yang mewakili populasi. Hal ini dinamakan sampel dari populasi. Dengan perkataan lain, sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili. Yang kedua, pengertian sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data. Secara sederhana, sampel dapat dikatakan bahwa sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. Sebagian dan mewakili dalam batasan di atas merupakan dua kata kunci dan merujuk pada semua ciri populasi dalam jumlah yang terbatas pada masing-masing karakteristiknya. Ciri-ciri sampel yang baik sebagai berikut. 1. Sampel dipilih dengan cara hati-hati dengan menggunakan cara tertentu dengan benar. 2. Sampel harus mewakili populasi, sehingga gambaran yang diberikan mewakili keseluruhan karakteristik yang terdapat pada populasi. 3. Besarnya ukuran sampel hendaknya mempertimbangkan tingkat kesalahan sampel yang dapat ditoleransi dan tingkat kepercayaan yang dapat diterima secara statistik. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam prosedur pengambilan sampel, yaitu sampel harus representatif atau mewakili, dan besarnya sampel harus memadai. Suatu sampel dapat dikatakan representatif apabila ciri-ciri sampel yang berkaitan dengan tujuan penelitian sama atau hampir sama dengan ciri populasinya. Dengan sampel yang representatif seperti ini, maka informasi yang dikumpulkan dari sampel hampir sama telitinya dengan informasi yang dapat dikumpulkan dari populasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri, NIM 21262. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudari Silma. 2. Cara pengambilan sampel atau teknik sampling. Macam-macam teknik sampling. 1. Probability sampling atau pengambilan sampel berdasarkan peluang. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Probability sampling memiliki beberapa teknik. A. Simple random sampling atau pengambilan sampel secara acak. Dikatakan simpel atau sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Prosedur pengambilan sampel dalam suatu survei biasanya dilakukan tanpa pengembalian. Pengambilan sampel tanpa pengembalian seperti ini disebut simple random sampling, proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. C. Disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan
untuk menentukan jumlah sampel bila populasi berstrata tetapi kurang proporsional. D. Cluster sampling atau area sampling digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang sangat luas. Misal penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Arti cluster adalah tandan, rumpun, atau kelompok. Berbeda dengan teknik sampling sebelumnya, dalam teknik sampling ini yang menjadi unit sampling dalam kerangka sampling adalah rumpun, bukan unsur-unsur sampling itu sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rani Chania, NIM 2120050 akan melanjutkan pembacaan materi dari saudari Rahma, yaitu poin yang kedua, yaitu non-probability sampling atau pengambilan sampel tidak berdasarkan peluang. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dengan demikian, sampel yang diambil tidak dapat dikatakan sebagai sampel yang representatif sehingga sukar untuk melakukan generalisasi di luar sampel yang diteliti. Teknik sampling ini meliputi yang pertama, teknik sintetis, yaitu pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Sampling kuota adalah sampling untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan. Teknik ini mirip teknik stratified random sampling, kecuali tanpa menggunakan teknik acak. Setiap lapisan dalam populasi harus mewakili dengan proporsi yang sama seperti proporsi data populasinya. Yang B yaitu accidental sampling atau pengambilan sampel secara kebetulan, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Yang C yaitu sampling purposive, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam teknik ini, siapa yang akan diambil sebagai anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang menurut dia sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian. Yang D selanjutnya, sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila populasi yang relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Yang terakhir yaitu E, poin E, snowball sampling, pengambilan sampel seperti bola salju. Ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mulanya jumlahnya kecil, kemudian membesar. Dalam teknik ini, pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi tentang orang-orang lain yang juga dapat dijadikan anggota sampel, dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lain lagi yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel. Demikian prosedur ini dilanjutkan sampai jumlah anggota sampel yang diinginkan terpenuhi. Sekian pembacaan dari saya, terlebih terkurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.